Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Ustazah Munifah ME. Di sini saya Nur Musliha dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 6C. Insya Allah akan menjelaskan tentang sosiologi ekonomi yang berkaitan tentang kapitalisme dan liberalisme pada era globalisasi. Langsung saja, yang pertama kita ke kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Bentuk-bentuk kapitalisme. Di sini ada kapitalisme perdagangan, kapitalisme industri, sistem kartel, dan sistem trust. Selain bentuk-bentuk kapitalisme, di sini juga ada prinsip kapitalisme, yaitu yang pertama, mencari keuntungan dengan berbagai cara, yaitu berbagai cara dan sarana, kecuali yang terang-terangan dilarang negara karena akan merusak masyarakat seperti heroin dan semacamnya. Yang kedua ada mendewakan hak milik pribadi. Ini hak milik pribadi ya. Maksud dari mendewakan hak milik pribadi yaitu dengan membuka jalan selebar-lebarnya agar tiap orang mengarahkan kemampuan dan potensi yang ada untuk meningkatkan kekayaan dan pemeliharaannya serta tidak ada yang menjahatinya. Yang ketiga ada perfect competition. Yang terakhir ada price system. Price system sesuai dengan tuntutan, permintaan, dan kebutuhan dan berdasarkan pada peraturan harga yang diturunkan dalam rangka mengendalikan komoditas dan penjualannya. Dasar pemikiran kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan kepada asas perkembangan hak milik pribadi dan pemeliharaannya serta perluasannya paham kebebasan. Secara sederhana, kapitalisme adalah sistem dan paham ekonomi yang modalnya atau penanaman modal dan kegiatan industrinya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta guna bersaing bebas di pasar internasional atau nasional ataupun lokal. Selanjutnya kita masuk pada liberalisme. Untuk bentuk-bentuk liberalisme ini ada dua, ada liberalisme modern dan liberalisme klasik. Untuk liberalisme klasik, ini timbul pada awal abad ke-16. Paham ini mengutamakan keberadaan dan kebebasan setiap individu. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena kebebasan di sini bukan berarti kebebasan seenaknya sendiri, tetapi kebebasan yang masih dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi peraturan tertentu yang diberlakukan. Yang liberalisme modern ini mulai muncul sejak abad ke-20. Paham ini hampir sama dengan paham liberalisme klasik, tetapi diberi beberapa tambahan baru sebagai penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Setiap istilah, ideologi, atau paham pastilah memiliki suatu proses dan sejarah panjang dalam kemunculannya. Begitu pula dengan liberalisme beserta tokoh-tokoh penting yang terkait. Untuk pokok-pokok liberalisme ini ada 5. Yang pertama ada kesempatan yang sama, yang kedua adanya pengakuan persamaan manusia, yang ketiga pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah, yang keempat ada berjalannya hukum, yang kelima the status is instrument, yaitu negara hanyalah alat. Selanjutnya liberalisme pada era globalisasi. Untuk liberalisme pada era globalisasi ini, liberalisme adalah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang menekankan kebebasan sebagai nilai politik utama. Paham kebebasan ini menghendaki adanya kebebasan individu sebagai titik tolak dan tolak ukur dalam interaksi sosial. Liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Menurut paham liberal, individu mempunyai kedudukan sangat fundamental, maka kebebasan individu harus dijamin. Mungkin hanya sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.